gang kecil distrik Ueno, Tokyo, tinggallah seorang penjual bakpao bernama Kenta-san. Dia tinggal di rumah kayu tua peninggalan orang tuanya. Walau hidup miskin, ia selalu tersenyum. Setiap pagi ia mendorong gerobak kecil berisi bakpao hangat buatannya sendiri. Bakpaonya bukan sekadar makanan. Isinya lembut, kulitnya tipis, dan uap panasnya wangi kacang merah manis. Orang-orang bilang bakpao Kenta punya rasa kehangatan hati. Namun karena harganya murah dan Kenta sering memberi gratis untuk anak-anak dan orang tua yang tak mampu, ia jarang mendapat untung. Tapi ia selalu berkata, selama mereka bahagia aku kenyang. Setiap senyuman dari pelanggan membuat harinya terasa lebih bermakna. Suatu sore musim dingin, Kenta melihat anak kecil berbaju tipis duduk gemetar di bawah jembatan. Tanpa ragu, Kenta duduk di sampingnya menyodorkan bakpao hangat. Tomo ragu, tapi akhirnya mengambil dan menggigit. "Kenapa kau memberiku ini?" tanya Tomo. "Karena hatimu sedang lapar lebih dari perutmu," jawab Kenta sambil tersenyum. Sejak hari itu Tomo datang setiap sore. Bukan hanya untuk bakpao, tapi untuk mendengar cerita-cerita lucu dari Kenta. Kenta merasakan kebahagiaan setiap kali melihat senyuman Tomo. Dengan setiap cerita, ikatan antara Kenta dan Tomo semakin kuat. Musim dingin semakin keras, dan Kenta dengan bulu jaket yang menempel di tubuhnya bersikeras untuk terus membuat bakpao meski salju turun tebal. Bahan-bahan makin mahal dan pembeli makin sedikit, tetapi semangat Kenta tidak surut. Suatu hari temannya berkata, "Kenta, kalau kau terus seperti ini, kau sendiri akan kelaparan." Kenta menjawab sambil tertawa, "Kalau aku kenyang sendiri, lalu siapa yang akan membuat dunia ini hangat?" Namun saat malam turun, ia batuk keras di kamar kecilnya yang dingin. Ia mulai sakit, tetapi keesokan harinya ia tetap mendorong gerobaknya seperti biasa. Melihat kondisi Kenta, Tomo diam-diam mengajak anak-anak yang biasa menerima bakpao dari Kenta untuk menggalang bantuan. Mereka membuat poster menyanyi di jalan, bahkan meminta bantuan ke toko-toko dekat stasiun. Tomo berkata, "Kenta bukan cuma penjual bakpao. Dia penyelamat kami dari rasa dingin dan kesepian." Orang-orang mulai menyadari betapa berharganya sosok tua itu. Hari demi hari lebih banyak orang datang membeli bakpao bukan karena lapar, tapi karena ingin mendukung Kenta. Kenta melihat perubahan itu dengan haru, menyadari betapa besar kasih sayang yang mengelilinginya. Suatu malam saat Tomo menjaga Kenta yang demam, ia bertanya, "Kenta-san, apa kau pernah punya mimpi?" Kenta tersenyum lemah. "Aku ingin punya toko bakpao kecil dengan lampion merah di depan dan tulisan 'Manju dari hati' di atas pintunya. Tapi aku terlalu sibuk berbagi sampai lupa mengejar mimpi." Tomo menggenggam tangan Kenta. "Kalau begitu biarkan kami yang mewujudkannya." Malam itu harapan mulai tumbuh di antara mereka, menyinari kegelapan yang menyelimuti. Beberapa bulan kemudian, dengan sumbangan dari warga dan bantuan dari relawan, sebuah toko kecil berdiri di gang yang sama. Di dalamnya Kenta duduk tersenyum dibantu Tomo dan anak-anak lain yang dulu ia beri makan. Pelanggan berdatangan dan di dinding tergantung tulisan tangan Tomo. Toko ini berdiri bukan karena uang, tapi karena kasih sayang. Kenta kini tak perlu mendorong gerobak, tapi semangat berbagi tetap hidup di dalam tokonya. Tahun berganti, Kenta sudah tak muda lagi, tetapi toko Manju dari hati terus buka setiap hari. Kini Tomolah yang memimpin toko itu. Saat seseorang bertanya padanya, "Kenapa masih memberi bakpao gratis untuk orang yang tak mampu?" Tomo tersenyum dan menjawab, "Karena aku pernah diselamatkan oleh satu bakpao dan satu senyuman." Di pojok toko ada kursi kosong, dan di atasnya tergantung topi tua milik Kenta. Ia mungkin tak meninggalkan harta, tapi ia meninggalkan warisan kehangatan di hati banyak orang.